Janji Kiai Jember jika selingkuh cabuli santri siap jalan kaki sambil telanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada malam hari ini kita akan membahas update berita dari Ustaz Pahim yang hari ini lagi viral-viralnya sebagai salah satu ustaz fenomenal, yang saya kira semua orang sudah tahu bahwa ustaz ini adalah salah satu pentolang ex FPI, pencinta Habib Rizik yang ikut di dalam barisan pahlawan revolusi akhlak. Tetapi kali ini justru kemudian akhlaknya yang dipertanyakan karena tertuduh sebagai orang yang melakukan pencabulan dan perselingkuhan. Tetapi yang kita akan bahas kali ini adalah bagaimana reaksi Ustaz Pahim yang kemudian memberikan tantangan, dan tantangan ini saya kira luar biasa karena kalau katanya terbukti maka dia akan jalan kengkreng sambil telanjang mulai dari Jember sampai ke Jakarta. Bagaimana beritanya kita simak secara bersama-sama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Janji Kiai Jember jika selingkuh cabuli santri siap jalan kaki sambil telanjang. Ini di Detik Jatim. Kiai Pompes Al-Jalil 2 Jember, Muhammad Pahim Mawardi mengaku siap jalan telanjang dari Jember ke Jakarta jika tuduhan selingkuh dan pencabulan yang diarahkan ke dirinya terbukti. Hal itu diungkapkan Pahim karena dia meyakini semua tuduhan tersebut adalah fitnah. Saya bertaruh, kalau benar mereka ini punya bukti seperti rekaman video atau apalah ya, saya berani jalan jongkok dari Jember ke Jakarta telanjang bulat. Saya bersumpah, saya berani seperti itu, ujar Pahim ditemui di Pompes Al-Jalil 2 di Dusun Kerajaan Desa Mangarang, Kecamatan Ajung pada hari Jumat tanggal 6 bulan 1 2023. Luar biasa ini karena akan melakukan perjalanan sambil telanjang. Ini melewati janjinya Amin Rais dulu. Pahim menegaskan dirinya sudah terbiasa kehidupannya dibuat tidak nyaman oleh orang lain dan hal itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Dan untuk tuduhan perselingkuhan dan pencabulan ini saya anggap sebagai promosi saya, biar dianggap kayak artis seluruhnya. Artinya orang jadi kenal dengan Pompes Al-Jalil. Ada kaderisasi pemimpin muslim, ada namanya tapis hadis, dan menjadi promosi gratis bagi saya. Jadi terlalu saya ambil pusing imbusnya. Namun dia memastikan bahwa pernyataan ada rekaman CCTV dia melakukan tindakan asusila itu adalah omong kosong. Sebab ia memiliki rekaman akses CCTV di kamar studio hanyalah dirinya. Dan sudah lama CCTV itu tidak bisa merekam. Jadi saya pastikan fitnah kalau ada yang bilang memiliki rekaman CCTV. Tugasnya. Oke, saya kira kita sudah dengar bersama-sama bagaimana pernyataan dari Ustaz Pahim. Tetapi kalau ini didengar, saya kira wajar ya. Yang namanya orang tertuduh itu mengelak itu biasa. Karena kalau semua orang bersalah langsung mengakui kesalahannya, maka saya kira penjara akan full. Nah, tentu tugas kepolisian untuk membuktikan ini, karena dalam proses pelaporannya juga istrinya mengatakan bahwa ada CCTV, sehingga apa yang disampaikan oleh istrinya Pak Ustaz ini yang kemudian dibantah sendiri oleh Pak Ustaz, nah, itu saya kira pembuktiannya nanti di proses penyelidikan dan bahkan mungkin kalau P21 sampai masuk persidangan harus betul-betul kesaksian yang dimunculkan otentik. Yang pasti bahwa pernyataan Ustaz Pahim ini saya kira luar biasa berani, bahkan melebihi daripada keberanian Amin Rais. Karena kita tahu dulu Amin Rais juga sempat berjanji bahwa kalau Jokowi kalah dari Prabowo, dia akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, tetapi tidak telanjang. Nah, kalau Ustaz Pahim ini sambil kengkreng jongkok, dia akan jalan telanjang sampai ke Jakarta dari Jawa Timur. Artinya apa? Pernyataan ini menegaskan bahwa Ustaz Pahim merasa tidak bersalah sama sekali.
Tetapi apapun itu, saya kira sekali lagi bahwa proses pembuktiannya adalah nanti di pihak penegak hukum, yaitu di kepolisian, karena sudah masuk di ranah kepolisian. Yang pasti bahwa ketika Ustaz Fahim mengatakan ini promosi gratis bagi pesantrennya, justru kemudian kalau saya justru ini bagi orang tua yang memiliki santri di sana, saatnya santri-santri itu dikeluarkan dan dipindahkan. Karena hanya orang bodoh saya kira yang akan memasukkan anaknya di kandang serigala. Mau benar atau tidak isu ini, faktanya istrinya melaporkan itu, dan itu kan resikonya besar. Istrinya juga sudah pasti berpikir bahwa kalau ini hal yang tidak benar, maka pasti ujung-ujungnya kembali ke dirinya. Apalagi kita lihat istrinya ini juga bercadar. Masa orang beriman melakukan sesuatu kebohongan di depan kantor polisi dan dia tahu pasti resikonya? Kan tidak mungkin. Tetapi kan semua yang kita bicarakan ini asumsi, karena pada akhirnya penegak hukum yang menentukan apa betul yang disampaikan Ustaz Fahim atau istrinya yang betul. Karena itu penting, saya kira ini memang informasi kita update secara terus-menerus, memastikan bahwa seluruh problem-problem sosial kemasyarakatan, terutama karena ini menyangkut soal agama, soal pesantren, nama baik pesantren, tentu apapun itu kita tidak menginginkan masyarakat terbangun stigma di kepalanya bahwa yang namanya pesantren itu ada perilaku-perilaku buruk terjadi di dalamnya. Jadi tentu tidak semua bahwa memang ada pesantren seperti itu, tidak bisa juga kita pungkiri, karena hampir setiap bulan kita disuguhi berita-berita seperti ini di mana seorang ustaz mencabuli santrinya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi manfaat buat kita semua, terutama bagi pribadi saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.